Indonesia nih guna jubah nih macam agak aneh gitu ya, strange gitu ya, walaupun udah biasa juga sebenarnya. Tapi kalau di Singapura nih lelaki ustaz pakai jubah nih udah biasa. Di Malaysia pun udah biasa juga, tak ada masalah gitu ya. Nah ini kalau di Indonesia pun ada juga. Biasa kalau di kampung tuh kalau kita macam kita belum haji, lepas tu kita guna peci, kita guna songkok yang warna putih. Ini macam strange, macam aneh gitu ya, macam aneh. Kenapa? Banyak hal lah. Biasanya adalah kerana sosial ya, kerana masalah konstruk social construct ya, di mana macam kalau pakai jubah nih macam orang Arab gitu ya, tapi kalau di Singapura nih dah biasa gitu ya. Nah ini dia ada pengaruhnya. Kenapa misal ada ustadz memakai jubah, apa penyebabnya, pengaruhnya kenapa nih, kenapa dia memakai jubah ini, sebabnya kenapa nih? Mungkin kerana masyarakat di Singapura nih yang berbilang kaum nih, mereka lebih bebas nak buat apa sahaja selama sopan dan sesuai dengan culture, tak ada masalah ya. Kemudian di sini mungkin juga ada macam mungkin ya keberagamaannya, bahwa dia merasa pakai jubah nih, pakai kamis nih dia lebih syar'i ya, boleh juga gitu. Atau mungkin di sini juga ada kawan-kawan juga, yang kawan-kawan yang memang dah biasa guna itu. Itu pun ada penyebabnya. Nah di sini mungkin yang ekspornya mungkin ada apa nih kira-kira di sini nih ya. Mungkin ada aturan-aturan yang memang tak mempermasalahkan gitu ya, tak mempermasalahkan. Dulu saya biasa juga guna naik tren, itu biasa guna juga jubah juga, tapi sekarang tak banyak sangat lah ya, karena mungkin agak beza sedikit di sini sekarang ini. Oke ya. Nah ini lebih detail lagi tadi yang disebut dengan PET analysis. Jadi mencari daripada pengembangan. Jadi X1 nih ya, dia berpengaruh langsung terhadap Y. Tapi X1 ini juga dia berpengaruh melalui X4, X4 dan juga X5 ya, yang nanti dilanjutkan pengaruhnya terhadap Y. Kemudian X1 dan X2 pun dia ada pengaruhnya melalui X4 dan juga dilanjutkan dengan Y. Jadi ini di diagram variabel X1, kemudian X2, X3 adalah variabel exogen, dan variabel X4, X4 dan X5 adalah intervening. Intervening ini dia perantara, dan Y adalah variabel endogen. Ini exogen, ini yang mempengaruhi ya, dan Y yang endogen ini adalah yang dipengaruhi. Nah, tentu saja kalau kita bila tengok ini pasti banyak lah. Sebenarnya ini pengaruhnya bukan hanya ini saja, tapi mungkin ada yang lainnya. Tapi karena dalam kuantitatif ini selalu ada tadi apa yang disebut dengan batasan masalah. Jadi had daripada penyelidikan selalunya. Oke, saya hanya riset, hanya menyelidiki di variabel ini saja. Yang lain ya mungkin di penyelidikan lain lah, saya hanya fokus di sini saja. Oke ya, ini adalah PET analysis. Kemudian ini yang SEM tadi yang disebut dengan structural equation modeling ya, permodelan persamaan dari struktural. Dia lebih banyak lagi mendetailkan daripada variabel-variabel yang pengaruhnya ini sangat banyak sekali ya. Misalnya ini ada X1-nya, ini X1, kemudian X2-nya, kemudian X3-nya, X4-nya, ini dipengaruhi oleh ini, kemudian ini penyebabnya adalah ini, dan seterusnya. Ini nampak macam detail, macam sulit ya, padahal kita tinggal masukkan ke dalam satu eViews. Ini biasanya menggunakannya ya di software, bukan SPSS. Itu akan juga sangat mudah. Ini sebenarnya paling banyak di departemen ataupun di jurusan education ya, di tafsir hadis, kemudian syariah, perbandingan madhab ya, Islamic studies, dia tak banyak sangat. Tapi untuk menguasai ini minimal paham tahu ada SEM nih, itu pun bolehlah kita pelajari ya. Jadi analisis data dengan SEM ini macam ini ya, ada chi-square-nya untuk melihatnya, kemudian juga standar deviasinya, kemudian juga value-nya, dan juga nanti bagian-bagian yang harus kita pahami untuk sebuah riset ya. Oke, nah ini tadi, kalau tadi pertama deskriptif, yang kedua adalah rumusan masalah comparative associative.
ya. Jadi komparatif ini hanya mengerti tentang perbedaan korelasi pengaruh insentif dengan prestasi kerja antara lembaga pendidikan A dengan B. Jadi komparatif ini dia hanya mengkomparasikan. Misal nih ya, kemarin ada yang cakap pasal tapi jangan sebutkanlah institusi, tak boleh ya, tak perlu ya. Jadi ada misal college A ya, college A nih ya, ada pegawainya itu rajin ya, ada yang college B ini dia kurang rajin. Kenapa nih? Ada tak pengaruh salary? Ya, insentif ini maknanya salary ya. Jadi salary ini benefit ataupun gaji ya, ujroh gitu ya. Jadi pengaruh insentif terhadap quality kerja. Jadi yang di college A mungkin gajinya itu besar gitu ya, pegawainya, stafnya mungkin dia diligent, dia rajin gitu ya. Yang di college B mungkin agak kurang, tapi dia rajin juga ya, belum tentu juga tak rajin. Nah, ada tak pengaruhnya? Karena tak semua ya, tak semua istilahnya itu tak semua insentif ataupun salary ya, compensation ataupun gaji itu berpengaruh, ada pengaruhnya terhadap quality kerja. Ya, ini saya rasa mungkin samalah bila ada usia-usia di atas up daripada 40, selalunya bukan hanya tentang salary ataupun gaji ya, tetapi juga terkait dengan bila kita kerja nih nyaman, selesai gitu ya. Nah, itu. Tapi ini hanya comparison saja, atau mungkin di hospital lah ya, atau mungkin di sekolahan pun boleh ya. Jadi ada tak pengaruhnya yang kita hanya melihat daripada X1 ini adalah college A, X2 ini adalah college B. Nah, jadi yang ada pengaruhnya tak, yang B ada pengaruhnya tak. Jadi dia sebenarnya simple regression, tapi ada dua location ya, ada dua tempat yang kemudian kita compare, kita komparasikan ya, kita bandingkan. Oh, berarti di college A ini memanglah benefit ini sangat mempengaruhi daripada quality kerja. Tapi yang di college B ini, saya rasa ini banyak ikhlasnya nih gitu ya. Jadi dia tak sangat berpengaruh, ada pengaruhnya tapi sedikit, tak signifikan ya. Dia tak signifikan bahwa benefit salary ya ataupun gaji ya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja ataupun quality daripada kerja. Ya, sama juga mungkin ya, macam di Singapura ataupun di Indonesia, sekolah ataupun madrasah. Kalau di Indonesia ini biasanya ma'had ya, ataupun pesantren. Jadi pesantren ini ada beberapa pesantren yang dia bayar tuh mahal, is very expensive gitu ya. Banyak juga nih saya tengok ikhwah di Singapura nih yang yang mengikutkan ya anak-anak itu di pesantren di Indonesia. Nah, ada tak pengaruh bayaran pembayaran gitu ya yang mahal terhadap quality ataupun kualitas daripada lulusan ataupun alumni. Misal Ma'had A ya, itu dia mahal, kualitasnya bagus. Yang Ma'had B tak mahal tapi kualitasnya pun sama. Kita boleh compare. Tapi selalu menggunakan juga simple regression ya. Oke, dia hanya comparison saja ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua tadi, yang pertama adalah survei, yang kedua ini adalah eksperimen ya, eksperimen riset methodology ya. Apa itu eksperimen ya? Frankel dan juga Wallen 2009 menyatakan bahwa eksperimen adalah to experiment is to try, to look for and to confirm ya. Ini definisinya. Yang kedua adalah Pfizer mengatakan causal relationship are the heart of experiment. Jadi ada hubungan relasi yang kausal itu adalah the heart of experiment, inti. Kalau orang Singapura cakap inti itu macam agak lucu. Maksudnya essence ya, inti itu ya jantungnya lah gitu ya. Heart of experiment. Oke, berarti metode eksperimen adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui daripada pengaruh variabel independen ya, independent variable melalui treatment ataupun perlakuan terhadap variabel dependent ya, hasil dalam kondisi yang dia terkendalikan, terkontrol, terkawal. Orang itu terkawal ya. Jadi terkawal macam kemarin saya dah cakap lah,
ada mouse tikus, dia letak di satu box gitu ya. Satu lagi juga di kontrol, kelompok kontrolnya itu dia letakkan juga di satu box. Yang ini dibagi cheese, keju ataupun tempe atau apa, yang ini tak dibagi. Nah, ada tak pengaruhnya? Itu betul-betul true eksperimen. Kenapa? Karena tak ada sebab lain. Ya, kalau dalam biologi ya itu mungkin tak ada masalah, tapi kalau manusia nih yang agak sedikit beza. Kenapa? Karena manusia kan dia memang perlu, atau mungkin manusia ini dia pasti ada pengaruh yang lainnya ya. Misal kita mengajarkan bahasa Arab ya. Kenapa bahasa Arab? Ya pentinglah Lughatul Jannah ya. Misal saya nak buat eksperimen method atau eksperimen riset terhadap mungkin sama ya, orang dah usia 40 atau 50 ya, 30 mungkin ya, dari sini 30. Kemudian yang usia 30 sampai 40 kita buat satu grup. Kemudian yang 40 sampai 50 kita buat satu grup. Ya, kemudian yang 50 ke atas kita buat satu grup. Lepas itu kita buat eksperimen, kita ajarkan mereka cara mempelajari bahasa Arab ya, ataupun bahasa Al-Quran. Yang 30, 40 dan 50 ini yang paling cepat yang lebih cepat dia boleh menguasai subjek ataupun pelajaran tadi bahasa Arab. Ini yang kelompok 30, 40 atau 50 ya. Kalau kita letak satu tempat, satu bilik ya, selalu diajarkan, nah itu mungkin oke, itu betul-betul true eksperimen ya. Tapi karena dia mungkin lepas selesai belajar, lepas itu dia pulang ke rumah, yang lain mungkin ke flatnya, atau mungkin juga nanti ngobrol dan yang lainnya. Nah, kan dia bukan true eksperimen. Kenapa? Karena mungkin yang sebagian tuh yang pas lepas selesai di rumah tuh dia baca kembali, dia murojaah, dia review. Yang lainnya mungkin tak review. Nah, itu dia bukan true eksperimen ya, eksperimen biasa saja gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak ada yang dia banyak pengaruhnya sebenarnya, bukan hanya satu. Jadi dia tidak terkawal. Jadi eksperimen yang tidak terkawal. Kalau yang terkawal ini biasanya untuk binatang, tumbuhan, benda-benda itu mungkin jelas lebih terkawal. Macam kemarin ya, jadi ada satu tumbuhan bunga misalnya, kemudian yang setiap hari disiram dengan air zam-zam. Yang satunya lagi dia tak pernah siram dengan air zam-zam. Nah, ada tak pengaruhnya air zam-zam terhadap pertumbuhan daripada bunga itu? Itu eksperimen. Buat kue pun sama. Nah, buat cake, yang satu mungkin buat guna tepung apa, yang satu buat apa. Nah, itu pun juga sama. Actually dia sebenarnya eksperimen, tapi eksperimen yang bukan di riset metodologi untuk variabel ini. Dia hanya just eksperimen ya. Ini adalah eksperimen. Oke. Nah, dalam eksperimen nih tadi saya cakap ada 4 tipe, types of experiment research. Pertama adalah pre-eksperimen, yang kedua adalah true eksperimen, dan yang ketiga factorial eksperimen dan quasi eksperimen. Nah, macam mana kita boleh tengok? Pre-eksperimental adalah dia sama dengan one shot case study. Jadi dia hanya ingin melihat terhadap X ya, pengaruhnya ataupun yang O ya. Jadi X dengan O ini dia sebenarnya ada tak yang satu berpengaruh, yang satu tak berpengaruh. Macam tu ya. Nah, jadi ini one shot case. Kemudian yang kedua ada one group pre-test dan juga post-test. Jadi kita ada dua ya pengaruhnya, pre dan juga post, before dan juga after ya. Jadi yang O1 ya, kemudian X-nya itu dengan O2. Nah, ada juga yang intake group comparison, dia membandingkan ada dua tadi ya, comparison juga ada X-nya itu ada O1 kemudian O2. Jadi dia ada pre-eksperimental ya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Dia salah kepencet ini ya. Oke. Nah, tadi yang eksperimen ataupun pre-eksperimen. Jadi kita sebenarnya melihat daripada dia tak ada pengaruhnya, dia ada gitu ya. Ada pengaruhnya, tidak ada pengaruhnya. Ini ada sebelum eksperimen, kemudian setelah
eksperimen. Ini eksperimen di grup 1, yang ini eksperimen di grup 2. Ada tak pengaruhnya gitu ya? Ada tak hasilnya? Nah, pre-eksperimental tentu saja dia adalah populasi, ini sama dengan sampel total atau sampel tidak random. Jadi pre-eksperimental ini dia apa? Tidak membuat generalisasi, analisis dengan statistik deskriptif. Jadi dia tidak mengambil populasi daripada dia tidak mengambil sampel dari populasi. Ini pre-eksperimental ya. Jadi sampelnya ya total populasi gitu ya. Jadi total populasi itu digunakan untuk sampel. Jadi sebenarnya tidak ada sampel ya. Jadi memang tidak ada random, tidak ada stratified, tidak ada clustering dan lain sebagainya. Populasi itu ya ini. Nah, saya bagi contoh, bila saya nak eksperimen di kelas ini ada dalam 10 pelajar. So 10 pelajar itulah saya ambil untuk jadi responden saya. Nah, itu adalah pre-eksperimental ya. Jadi populasi ini sama dengan di statistik, masih ingat kemarin, yaitu sampel jenuh. Oke. Kemudian one group pre-test dan post-test. Nah, kita tengok di sini. Jadi dia lihat daripada di awal nih di pre-testnya di O1 ini. O1 ini adalah pre-test atau tes awal atau tes sebelum ada eksperimen. Ya, ini misal ada ini markah daripada pelajar 60, 50, 60, 70, 50. So dia rata adalah 58. Nah, selepas kita buat eksperimen, macam kita buat satu teaching method atau learning method ya, maka hasilnya adalah 80, 60, 80, 90, 67. Ratanya adalah 74. So berarti kita boleh cakap dihitung dengan nanti N-gain score ya. Jadi gain score GS ini, gain score itu adalah post test dikurangi dengan pre-test, kemudian dibagi ya skor maksimal dari pre-test. Jadi ini ada rata daripada 74 ini ya, rata daripada post-test dikurangi dari rata daripada pre-test 58, kemudian maksimumnya di skor maksimal untuk post-testnya ini adalah 100 ya, kemudian dikurangi dari pretest yang ratanya 68. Jadi totalnya adalah 38%. Ya, maknanya eksperimen ini ya berhasil ya, sukses meningkatkan markah daripada pelajar sebelum adanya eksperimen itu. Ini hasil sebelum tes, sebelum eksperimen, ini hasil setelahnya. So bila dia ini dalam 38% berarti cukup berhasil. So berarti riset ataupun metode itu boleh di-continue, boleh dilanjutkan. Nah, ini yang disebut dengan inferential statistik. Jadi statistik yang inferensial, di mana boleh mengeneralize dan juga boleh digunakan untuk kebijakan ataupun policy. Ya, ini one group pre-test dan juga post-test. Yang berikutnya adalah intake group comparison. Ini ada 2 ya. Jadi dia melihat daripada O1-nya dengan O1 dengan O2 ya. Jadi dia pertama tuh lihat dari sisi O2-nya ini ya. Jadi intake group comparison ya, comparison. Jadi dia sama juga dia menggunakan juga N-gain score ya. N-gain score itu, gain score ini GS ini ya, tapi dia meinikan comparison kan ya. Jadi hasilnya juga cukup bagus kenaikannya. Jadi dari 2 ini yang 1, ini yang 2, O1 dengan O2. Nah, ini intake group comparison ya. Yang berikutnya adalah true experimental design. Jadi ini betul-betul true ya. Jadi post test only control group design. Jadi dia ada hasil dari eksperimen ini ya. Dia jadi bisa O1 nya seperti apa, kemudian O2 nya itu seperti apa. Jadi dia otomatis kan yang R ini, yang R ini dia adalah grup kontrolnya itu adalah R yang biasa, yang grup yang ada X-nya itu adalah grup yang kita buat eksperimen. Jadi hasilnya itu seperti apa.
Nah, pretestnya tentu saja dia menggunakan ini pretest posterior control group design. Jadi yang RO1 ini di hasilnya itu O2 ini macam mana. Kemudian ini yang tidak kita sebutnya itu tidak dibuat eksperimen ya, dia hasilnya itu macam mana. Jadi kalau hasilnya betul bahwa eksperimen itu ataupun uji itu bermanfaat, maka nilainya tentu saja O2-nya ini akan dia lebih besar ya, otomatis lah. Jadi ada grup kontrolnya itu adalah RO3-nya itu ya, kemudian yang dieksperimenkan adalah RO1-nya. Ini di kuantitatif untuk true experimental design. Nah, jadi kalau di true experiment tadi pun sebenarnya ada dua juga gitu ya. Jadi populasi ini masuk ke statistik. Jadi misal saya bagi contoh di sini baca Al-Qur'an gitu ya, membaca Al-Qur'an ya, atau pemahaman terhadap Al-Qur'an ataupun tafsir gitu ya, ataupun terhadap fikih, ataupun membaca Al-Qur'an ataupun bahasa Arab ataupun yang lainnya. Jadi dia ada tes, yang penting ada diuji, ataupun mungkin juga di IT, Technology Information bisa juga, atau juga di beberapa soft skill dan juga hard skill gitu ya. Misalnya pelajar-pelajar ini diajarkan untuk di information technology misalnya untuk membuat slide misalnya, atau mungkin membuat short movie gitu ya. Nah, untuk menginikan atau di sosial media, otomatis kan yang satu diajarkan, yang satu tidak. Pasti mestinya akan berbeza gitu ya, kalau dia betul-betul tadi true experiment. Ya, ini tadi yang saya sebut dengan kalau populasi, kalau sampel, kalau populasinya dia tidak digunakan keseluruhan gitu ya, dengan sampel true experiment ini, jadi dia bisa mengeneralize dari populasi. Tapi kalau hasilnya itu adalah hanya di sampel saja ya, maka ya berarti dia tidak bisa di generalize ya. Jadi dia membuat generalisasi, analisis dengan statistik inferensial kemarin kan. Jadi kalau sampel ini ternyata betul ya, berarti dia boleh mengeneralize dari populasi. Ini true experiment ya. Tapi kalau ternyata dia hanya berlaku di sampel itu saja ya, berarti dia bukan generalize, tapi mungkin dia bisa masuk ke case study ataupun hanya berlaku di community ini saja ya. Ini adalah true experiment. Nah, ini ada post test only control group design. Jadi dia ya inilah, jadi R-nya nih, ini community yang akan kita akan mungkin bahasanya mirip assessment ya. Jadi ini akan dibuat eksperimen, ini hasilnya adalah ini. Kemudian grup yang kedua, ini grup kontrolnya itu dia tidak dikasih eksperimen, tidak dikasih exercise